Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya anak-anak hari sehat? Sehat. Hari sebelum datang ke sekolah sudah sarapan atau belum? Sudah. Oke, yang belum ada? Aku sarapan. Oke, bagus. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Jadi marilah kita siapkan hati kita yang pantas untuk berdoa untuk menghadap Tuhan. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba perhatikan di sekelilingnya, mungkin ada teman sebangkunya yang tidak hadir pada hari ini. Ada Pak. Siapa? Siapa yang tidak hadir? Deo. Femi, Deo, terus? Kenapa mereka tidak datang ke sekolah? Tidak tahu. Berarti hanya Deo sama Femi yang tidak hadir. Keterangannya tidak tahu. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang makna dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita supaya pembelajaran kita menyenangkan, kita awali dengan ice breaking. Jadi, mari anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita renggangkan badan dengan tepuk Pancasila. Tepuk Pancasila. 1 bintang, 2 rantai emas, 3 Pohon beringin. 4 kepala banteng, 5 Badan kapal. Oke, silakan anak kembali duduk di tempat masing-masing. Anak-anak, kira-kira apa pentingnya hidup rukun di kehidupan bermasyarakat? Yang tahu silakan angkat tangan. Ayo. Pentingnya hidup rukun di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah. Silakan Lili. Karena kita manusia itu makhluk sosial. Jadi Makhluk sosial. Oke. orang lain tidak harus. Oke, karena kita makhluk sosial, membutuhkan orang lain, maka kita harus hidup rukun. Yang lain ada? Menghormati Saya Pak. Oke, untuk menghormati orang yang lebih tua. Oke, Novi gimana? Karena kita makhluk hidup, membutuhkan orang lain. Nah, lalu yang berikut, bagaimana cara anak-anak untuk menunjukkan sikap menghargai teman sebangku, teman yang berbeda agama, suku. Nah, kira-kira gimana cara menghargai mereka? Ayo, silakan. Inde, Orce. Nah, silakan Sani. Ketika agama yang lain sedang, contohnya seperti agama Muslim sedang berdoa, dan kita yang tetangga di situ harus menghargai, meninggalkan jangan ribut, ya jangan korupsi. Oke. Nah, dari Sani contohnya ketika ada teman atau siapapun itu yang berbeda keyakinan dengan kita, tentu kita harus menghargai dengan apa? Ketika kita lewat membawa motor, usahakan motornya dimatikan. Terus jangan berteriak-teriak. Ya, seperti itu ya. Nah, contoh yang lain ada? Silakan Inde. Kalau kita dalam kelas, Oke, ikut serta dalam pemilihan ketua kelas di kelas. Oke, anak-anak. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Itu yang pertama, menjelaskan makna sila-sila Pancasila dengan bahasa sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Oke. Anak-anak tahu Pancasila? tahu. Oke, setiap upacara selalu dibacakan pas upacara bendera. Oke. Pancasila itu ada berapa sila? 5. Oke, sila yang pertama 1. Saya Pak. Nah, silakan Ide. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Orce yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradil. Oke, bukan. Nah, sila yang ketiga Novi. Persatuan Indonesia. Tepuk tangan. Sila yang keempat.
Umi? Kerakyat. Waalaikumsalam kebijaksanaan. Oke, sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bisa ya? Sudah hafal ya Pancasila? Oke. Lalu pertanyaannya, apakah anak-anak sudah melaksanakan kelima sila itu dalam kehidupan sehari-hari? Sudah? Belum. Oke. Nah, harapannya setelah pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak bukan sekedar menghafal kelima sila Pancasila, tapi bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pancasila dalam tindakan itu adalah penerapan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Hal ini bukan sekedar menghafal sila-sila seperti yang Bapak sampaikan tadi, tapi membuktikannya dalam sikap, perilaku, dan keputusan yang selaras dengan apa? Semangat Pancasila. Nah, apa pentingnya bagi kita untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Untuk apa? Mencapai kehidupan yang harmonis, damai dan tentram. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila itu menjadi pedoman bagi kita untuk apa? Menjadi pedoman untuk hidup sehari-hari. Oke, menjadi pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Terus menjadi pedoman apa lagi? Bertindak, bertingkah laku, dan lain-lain. Nah, nilai Pancasila itu menjadi pedoman moral yang mengatur sikap dan perilaku warga negara dalam bertingkah laku, terlebih khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita masuk ke sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira apa nih makna dari sila ketuhanan yang Maha Esa? Dan ada yang bisa berikan contoh? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ada yang bisa? Oke, silakan Lili. Silakan. Indonesia meyakini bahwa kita manusia memiliki Tuhan. Agama apa? Oke. Kita bangsa Indonesia meyakini adanya Tuhan. Nah, makna dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu mengajarkan kita untuk menghormati kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing tanpa mengganggu orang lain. Jadi kita mau beragama apa itu hak kita. Yang terpenting apa ibadah yang kita laksanakan itu tidak mengganggu ketertiban atau apa? Ketenangan orang lain. Itu yang pertama. Nah, dalam kira-kira contoh dalam kehidupan sehari-hari ini sesuai dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Silakan Inde. Sebelum makan. Oke, tidak boleh ribut ketika ada teman kita yang sedang berdoa. Lalu ada lagi? Silakan. Rajin ke gereja bagi yang Kristen dan Katolik. Nah, yang lain? Oke, menghargai perbedaan agama. Sila yang kedua itu adalah apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kira-kira apa nih makna dari sila yang kedua? Menghargai sesama manusia. Oke, yang lain? Tidak mencuri, Pak. Tidak mencuri. Oke. Nah, makna dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu mengajarkan kita untuk menunjukkan sikap kemanusiaan, menghargai hak orang lain, dan menolong tanpa apa? Memandang perbedaan, tanpa pamrih. Jadi ketika kita mau menolong orang harus ikhlas, tanpa harus meminta balasan, imbalan. Pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari apa contohnya? Contohnya seperti bersikap
Contoh seperti menolong teman yang susah. Oke, betul sekali. Menolong teman yang sedang kesusahan. Nah, ada lagi? Oke, menghargai teman atau guru yang berbeda latar belakang. Oke, jawaban dari anak-anak benar semua. Lalu yang berikut itu menghindari yang namanya apa? Diskriminasi. Diskriminasi itu seperti kita tidak menghargai orang lain, merendahkan orang lain, meninggikan kepercayaan diri sendiri, seperti itu. Tidak membesar Pak. Seperti kita tidak boleh mengejek teman ya Pak. Seperti itu. Bisa ya? Bisa Pak. Oke. Nah, sila yang berikut, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, kira-kira maknanya apa nih dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Berbeda-beda tetapi tetap satu atau apa? Tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita berbeda, karena kita berbeda maka jadikan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk kita bersatu. Jadi bukan jadikan perbedaan itu sebagai bahan untuk perpecahan. Makna dari sila ketiga itu mengajarkan kita untuk mengutamakan persatuan dengan saling menghormati berbagai perbedaan, entah itu mulai dari budaya, bahasa, suku, ras, dan agama dan adat istiadat. Contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Contohnya seperti menggunakan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Lalu yang kedua, yang berikut. Silakan. Menghargai budaya orang lain, Pak. Menghargai budaya Orang lain. Oke, menghargai budaya orang lain atau menghargai keberagaman daerah. Oke. Tidak bertengkar dengan teman. Sila yang keempat apa? Kerakyatan perwakilan. Kira-kira apa nih makna dari sila keempat? Musyawarah, Pak. Musyawarah. Lalu apa lagi? Kalau di sekolah itu kalau ada pemilihan ketua kelas berikan kesempatan teman berpendapat. Oke, memberikan kesempatan teman untuk dan menghargai pendapat dari teman. Iya, Pak. Silakan Novi. Kalau di kelas itu kalau teman yang lain masih berbicara kita harus menghormati atau memberikan waktu kepada teman yang Oke. Silakan Lili. tidak memaksakan kehendak orang lain, Pak. Oke, tidak memaksakan kehendak orang lain. Misalnya, oke. Tetapi kalau pulpennya lebih dari satu bisa akan dipinjam. Kalau cuma satu jangan dipatahkan karena cuma satu. Oke. Nah, jadi makna dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu adalah mengajarkan kita untuk mengutamakan musyawarah, menghargai pendapat dan menerima kesepakatan bersama. Lalu kira-kira apa nih pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari sila keempat? Jadi yang pertama itu berpartisipasi aktif dalam rapat atau diskusi di kelas misalnya. Nah, yang berikut menerima keputusan bersama dengan lapang dada. Mungkin misalnya ketika memilih ketua kelas. Jadi ketika kita tidak terpilih, jangan berkecil hati karena itu adalah kesepakatan bersama. Jadi gitu. Bisa ya? Bisa. Nah, sila yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maknanya itu mengajarkan kita untuk bersikap adil dan memberikan hak yang sama kepada semua orang sesuai peraturan yang berlaku. Nah, pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Nah, yang kedua membantu sesama tanpa pamrih.
Oke, mungkin ada contoh lain dari anak-anak terkait pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti berbagi makanan dengan teman. Berbagi makanan dengan teman. dengan teman. Misalnya ketika di Kantin. kantin atau di sekolah. Nah, yang berikut Pancasila di lingkungan keluarga. Penerapan Pancasila di lingkungan keluarga mencerminkan sikap saling menghormati, bekerja sama dan menjaga keharmonisan antar anggota. Entah itu terhadap orang tua kita, terhadap saudara-saudara kita, adik kakak kita. Nah, sikap ini menjadi dasar pembentuk karakter bagi anak sejak dini. Nah, contohnya menghormati perbedaan pendapat keluarga nih. Misal di dalam keluarga ada persoalan sedikit, jadi kita harus menghormati pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita. Jadi jangan memaksakan pendapat kita bahwa pendapat kita selalu benar dan selalu diterima. Jangan. Lalu yang kedua, menjaga keharmonisan rumah tangga. Jadi keharmonisan dalam rumah tangga itu sangat penting. Dan salah satu orang yang menjaga keharmonisan dalam keluarga itu adalah kita, bapak dan juga anak-anak sebagai anggota dalam keluarga yang harus untuk menjaga keharmonisan. Jadi kita harus menjaga keharmonisan dalam keluarga supaya keluarga kita bahagia. Oke. Nah, lalu yang berikut adalah penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Ada yang bisa beri contoh? Sepertinya Menghormati guru, terus sama dengan teman. bekerja sama dengan teman, terus lagi ini melaksanakan tanggung jawab yang sudah diberikan. Seperti apa? Menjalankan piket. Piket sapu kelas. Pengamalan Pancasila di sekolah terlihat dari sikap menghormati guru seperti yang Sani sampaikan, menaati peraturan di sekolah seperti tadi melaksanakan tanggung jawab itu membersihkan kelas, lalu bekerja sama dengan teman tanpa membedakan latar belakang. Nah, sikap ini dapat membangun lingkungan belajar yang tertib, aman, dan harmonis. Bisa ya? Bisa. Nah, yang berikut itu adalah Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Kira-kira seperti apa nih penerapannya? Seperti gotong royong. Gotong royong atau bekerja sama, lalu menghargai dan menolong tetangga ya saat kesulitan. Penerapan Pancasila di masyarakat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama. Penerapan Pancasila di masyarakat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama, gotong royong, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku demi menjaga ketertiban bersama atau kepentingan masyarakat. Dengan contoh penerapannya itu mengikuti kerja bakti. Lalu yang berikut menolong tetangga saat kesulitan atau kesusahan. Oke. Nah, ada yang berikut tantangan dalam mengamalkan Pancasila. Ada yang bisa berikan contoh? Kira-kira tantangannya seperti apa? Ada? Jadi tantangan itu yang pertama, karena adanya perbedaan pendapat sehingga adanya perpecahan dalam dalam masyarakat. Lalu yang berikut itu adalah sikap yang egoistik. Tidak mau berbagi. Jadi untuk mengatasinya dari berbagai tantangan yang anak-anak sebutkan tadi, diperlukan pemahaman yang kuat tentang nilai Pancasila dan adanya latihan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi Bapak pada hari ini sudah selesai. Selanjutnya Bapak akan menanyakan kembali nih terkait materi yang Bapak sudah sampaikan. Bisa? Bisa ya? Sudah menyimak penjelasan Bapak tadi?
Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dan makna dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita harus memahami makna dari kelima sila Pancasila dan kita perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikut, misalnya nih, ada teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita sedang beribadah. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita harus menghargai. Dengan cara? Misalnya contohnya. Contohnya seperti Untuk menghargai seperti apa? teman sedang berdoa, kita jangan ribut dan Jangan buka musik. Kalau di lingkungan keluarga masyarakat itu kalau orang yang beda agama dari kita mereka mesti sholat, kita itu harus kita ngobrol pasti kita harus mematikan kontrolnya. Jadi contohnya ketika ada teman kita yang sedang beribadah di masjid, kita yang berbeda keyakinan tentu apa? Menghargai dengan cara mematikan motor ketika apa? Ketika melewati masjid. Nah, lalu yang berikut ini tantangannya. Bisa tidak anak-anak untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Bisa nih, sepakat? Oke. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Saya mengajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Karena materi Bapak sudah selesai. Jadi kita akhiri dengan Ice breaking. Ice breaking. Doa, Pak. berdoanya nanti. Doanya nanti. Nah. Oke. Sekarang perhatikan dulu. Langsung. Oke. Langsung aja, Pak. Langsung aja. Udah bisa? Oke. Bisa, Pak. Sambil gerak-gerak ya. Iya, Pak. Bumi bisa? Bisa, Pak. Oke, ayo. Ayo. Pancasila Ada 5 sila. Sila yang pertama menganut agama. Sila yang kedua Saling menolong. Sila yang ketiga cinta tanah air. Sila yang keempat itu musyawarah. Sila yang kelima bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, mari kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari. Oke. Jadi kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Silakan. saya, Pak. Oke, silakan Inde. Ayo. Apa itu Pancasila? Pancasila dari mana ya? Jadi Pancasila itu ada 5 sila yang terdiri dari sila pertama itu kekuatan yang maha manusia yang beradab, bangsa dan desa. Terakhir terjadi oleh hikmat bijaksana dalam kewarganegaraan dan kesatuan
Oke, terima kasih Inde. Tepuk tangan. Nah, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini, pelajaran kita pada hari ini yaitu kita perlu menjiwai Pancasila dan menghayati untuk menerapkan nilai-nilai dalam setiap tindakan baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Pancasila harus menjadi pedoman hidup yang konsisten diamalkan agar tercipta kehidupan yang damai, adil dan harmonis. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Karena di awal pembelajaran kita awali dengan doa, jadi kita menutup pembelajaran kita pada hari ini juga dengan doa. Anak-anak, marilah kita siapkan hati kita yang pantas untuk berdoa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi tugasnya anak-anak, apa tadi tugasnya? Oke. Jadi Bapak akan tuntut tugasnya melalui tindakan anak-anak di sekolah. Bisa? Bisa? Oke. Anak, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.